Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan menjelaskan tentang kekhususan Al-Quran sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dikatakan di sini dalam pembahasan yang ke-75, An-Naw'ul Khamisu wa Sab'una fi Khawasil Qur'ani. Pembahasan yang ke-75 yaitu tentang kekhususan Al-Quran. Afraduhu bitasnifi jama'atun. Ada banyak sekali ulama yang menyusun kitab-kitab tersendiri tentang hal ini. Minhum At-Tamimiyah wa Hujjatul Islami Al-Ghazali. Di antara mereka yaitu At-Tamimiyah dan Hujjatul Islam yaitu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Wa minal mutaakhirina Al-Yafi'i, dan di antara ulama-ulama mutaakhirin yaitu Al-Yafi. Wa ghalibu ma yuzkaru fi dzalika kana mustanadahu tijarabas salihina. Umumnya hal itu disebutkan pada permasalahan pengalaman-pengalaman para ulama terdahulu. Wa ha ana abda'u bima wurida min dzalika fil hadithi. Di sini saya akan memulai dengan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Thumma iltaqata uyunan mimma dzakarahu salafu was-salihuna. Kemudian tentang permasalahan terhadap apa yang dikemukakan oleh para ulama salaf dan salihuna. Yang pertama yaitu akhraja Ibnu Majah wa ghayruhu min hadits Ibni Mas'udin alaikum bisyifa'aini al-asali wal qur'ani, yaitu Ibnu Majah meriwayatkan dan selainnya dari hadis Ibnu Mas'ud, alaikum bisyifa'aini, berobatlah kalian dengan dua obat, yaitu al-asali wal qur'ani, yaitu madu dan Al-Quran. Dan yang kedua, wa akhraja aidan min hadithi aliyin khairud dawa'i Al-Qur'anu. Dikeluarkan juga dari hadis Ali mengatakan khairud dawa'i Al-Qur'anu, sebaik-baiknya obat adalah Al-Quran. Wa akhraja Abu Ubaidin an Talhah bin Musarrifi qala kana yuqalu idza quri'a al-Qur'ana 'inda al-maridi wujida lidzalika wajada lidzalika khaffatan. Abu Ubaid meriwayatkan dari Talha bin Musarrif qala, berkata, kana yuqalu idza quri'a al-Qur'anu, apabila dibacakan Al-Quran indal maridi, pada orang yang sedang sakit, wajada lidzalika khaffatan, maka orang yang sakit itu akan menemukan keringanan di dalamnya pada waktu itu. Akhrajal Baihaqi fi Syubbi. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Asy-Syubbi an Wathilah bin Asqa'i, dari Wathilah bin Asqa'i, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waj'a halqihi, mengenai sakit tenggorokan. Qala, alaika bi qiraatil Qur'an, hendaknya engkau membaca Al-Qur'an. Wa akhraj Ibnu Mardawayhi an Abi Sa'id al-Khudri qala, Ibnu Mardawayhi meriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri
berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, Inni ashtaki sodari, sungguhnya aku merasakan sakit di dadaku. Qala, Rasulullah bersabda, Iqra'il Qur'ana, bacalah Al-Quran. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa shifa'u lima fis sudur, yaitu menjadi obat bagi apa yang ada di dalam hati. Wa akhrajal Baihaqi wa ghairuhu min hadithi Abdullah bin Jabir. Al-Baihaqi meriwayatkan dan selainnya dari hadis Abdullah bin Jabir, fi Fatihatil Kitabi shifa'u min kulli da'in, pada Fatihatul Kitab itu menjadi obat bagi segala penyakit. Wa akhrajal Hul'iyyu fi fawaidihi min hadithi Jabir bin Abdullah. Al-Hul'i meriwayatkan dalam kitab Fawaidi dari hadis Jabir ibni Abdullah, Fatihatul Kitabi shifa'u min kulli syai'in illa samma, Fatihatul Kitab itu adalah obat bagi semua penyakit, illa samma, kecuali as-samma, wassamu al-mautu, sedangkan obatnya samu adalah kematian. Wa akhraj Sa'id bin Mansurin wal Baihaqi, Sa'id bin Ibnu Mansur dan wal Baihaqi meriwayatkan, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya, min hadithi Abi Sa'id al-Khudri, dari hadis Abi Sa'id al-Khudri, Fatihatul Kitabi shifa'un minas sammi, Fatihatul Kitab yaitu adalah obat dari racun. Wa akhrajal Bukhari min hadithihi aidan, Al-Bukhari meriwayatkan juga dari dalam hadisnya, qala, kunna fi masirin lana, pada suatu saat kami di perjalanan, fanazalna faja'at jariyatun, kami berhenti, kemudian datang seorang perempuan, faqalat, maka perempuan itu berkata, inna sayyidal hayyi salimun, sesungguhnya pemimpin kaum ini digigit ular, fahal ma'akum rakin, apakah di antara kalian ada seorang peruqyah? Faqama ma'aha rajulun, maka berdiri salah seorang laki-laki bersama mereka, faraqahu bi ummil qur'ani fabara'a, maka dia meruqyahnya dengan ummul Qur'an, maka dia sembuh. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala wa ma kana yadrihi annaha ruqyatun, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya ini adalah ruqyah. Wa akhrajat Tabarani fil Awsati an Sa'ibi bin Yazid qala, At-Tabarani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat an Sa'ibi bin Yazid qala, dari Sa'id bin Yazid berkata, awwadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Fatihatil Kitabi tafalan, Rasulullah SAW memohonkan perlindungan untukku dengan Fatihatul Kitab, dengan cara meludahi. Wa akhrajal Bazzaru min hadithi Anasin, Al-Bazzaru meriwayatkan dari hadis Anas, idza wadatta jambaka 'alal firash, apabila engkau telah meletakkan punggungmu di atas kasur, wa qara'ta Fatihatal Kitabi, dan engkau membaca Fatihatul Kitab, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, faqad amanta min kulli syai'in illal mauta, maka engkau akan aman dari semua sesuatu illal maut, kecuali dari kematian. Wa akhraja Muslimun min hadithi Abi Hurairah, Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah, innal baita, sungguhnya rumah,
alladzi yuqra'u fihi al-baqaratu, yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, la yadkhuluhu asyaitanu, syaitan tidak akan memasukinya. Wa akhraj Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Musnadi bisanadin hasanin. Abdullah ibnu Ahmad meriwayatkan dalam Zawaidil Musnad bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Ubay bin Ka'bin qala, dia berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berada di sisi Rasulullah SAW, faja'a Arabiyun, maka telah datang orang Badui, faqala, kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, inna li akhan wa bihi waja'un, sungguhnya aku mempunyai saudara laki-laki dan padanya terdapat penyakit. Qala, Rasulullah berkata, wa ma waja'uhu, apa penyakitnya? Qala, maka orang Badui itu berkata, bihi allamam, padanya terdapat kegilaan. Qala, Rasulullah berkata, fa'atani bihi, maka datangkanlah dia kepada aku. Fawadahu baina yadayhi, maka dia dudukkan di hadapannya. Fa'awwadhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW memohonkan perlindungan untuknya bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihatul Kitab, wa arba'i ayatin min awali suratil Baqarah, dan 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah. Wa hataini ayataini, dan 2 ayat ini, wa ilahukum ilahu wahidun, wa ayatul kursiyyi, wa thalatha ayatin min akhir suratil Baqarah, dan 3 ayat dari akhir surah Al-Baqarah, wa ayatan min Al-Imran, dan 1 ayat dari surah Al-Imran, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ila akhir, wa ayatun min Al-A'rafi, dan 1 ayat dari surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu ila akhirih, wa akhiri suratul mu'minin, dan akhir dari surah Al-Mu'minun, yaitu fata'alallahul malikul haqqu ila akhirih, wa ayatan min suratil jinni, dan 1 ayat dari surah Al-Jinni, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, wa 10 ayatin min awali Saffati, dan 10 ayat dari permulaan surah Saffah, wa thalatha ayatin min akhir surat Al-Hasyr, dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, wal muawwizataini, dan yaitu al muawwizataini yang dimaksudkan di sini itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Faqama ar-rajulu ka'annahu lam yashku qattun, maka berdiri seorang laki-laki seakan-akan dia ila akhirih. Demikianlah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kekhususan Al-Quran. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya, maka itu datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.